Pernah nggak sih Anda ngerasa ijazah sarjana yang udah diperjuangkan mati-matian, ternyata pas di dunia kerja kok kayaknya nggak sesakti yang kita bayangin? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Fenomena ini nyata dan punya nama, inflasi gelar. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa ini bisa terjadi dan apa dampaknya buat kita semua. Dulu ya, punya gelar sarjana pendidikan itu rasanya kayak pegang tiket emas. Masa depan cerah, karir stabil, terhormat. Tapi sekarang kayaknya lebih mirip lotre ya. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari obrolan kita kali ini. Sebuah kegelisahan yang mungkin lagi Anda atau teman-teman Anda rasakan. Oke, jadi apa sih sebenarnya inflasi gelar itu? Biar kita satu frekuensi, bayangin aja ini kayak hukum ekonomi dasar, penawaran dan permintaan. Ketika penawaran sarjana, dalam hal ini lulusan, membludak, sementara permintaan atau lapangan kerja yang cocok, segitu-gitu aja, ya otomatis nilai dari gelar itu sendiri jadi turun. Konsepnya sederhana, tapi dampaknya, wah, luar biasa. Kita masuk ke bagian pertama. Kenyataannya memang begitu. Gelar sarjana, khususnya di bidang pendidikan, udah nggak sesakti dulu lagi. Janji manis yang dulu tersemat di selembar ijazah, sekarang harus berhadapan dengan realita yang jauh lebih keras. Coba deh bayangin, udah kuliah 4 tahun, keluar biaya, tenaga, dan waktu dengan harapan bisa langsung mengabdi. Begitu lulus, langsung dihadapkan sama tembok raksasa. Persaingan yang super ketat buat ngerebutin posisi guru yang jumlahnya terbatas banget. Ini kontras yang tajam banget antara harapan dan kenyataan di lapangan. Terus, apa yang terjadi sama ribuan lulusan ini tiap tahunnya? Umumnya ada 3 skenario. Pertama, mereka ikut berjuang dalam perang memperebutkan formasi ASN atau PPPK yang kuotanya sedikit itu. Kedua, mereka jadi guru honorer, yang kita tahu sendiri penghasilannya seringkali jauh dari kata layak. Atau, skenario ketiga, mereka terpaksa banting setir, mengubur cita-cita jadi guru, dan pindah ke profesi lain demi menyambung hidup. Tentu kita jadi bertanya-tanya, kok bisa sih kita sampai di situasi kayak gini? Apa sebetulnya akar masalah yang bikin gelar sarjana ini seolah menggembung sampai kehilangan nilainya? Setidaknya, ada 3 biang keladi utamanya. Pertama, menjamurnya kampus-kampus yang seolah berlomba-lomba buka prodi kependidikan, tapi kadang kualitasnya nggak terkontrol. Kedua, pandangan di masyarakat kita yang masih gelar sentris. Pokoknya harus sarjana, titik. Nggak peduli prospek kerjanya gimana. Dan yang paling penting, adanya mismatch alias ketidakcocokan. Apa yang dipelajari di kampus ternyata beda banget sama skill yang benar-benar dibutuhkan dunia kerja sekarang. Nah, perbandingan di layar ini nunjukin pergeserannya dengan jelas banget. Dulu, mungkin selembar ijazah aja udah cukup buat buka banyak pintu. Tapi sekarang, fokusnya udah total berubah. Perusahaan dan industri modern itu carinya bukti nyata. Skill praktis yang bisa langsung dipakai, kayak literasi digital, komunikasi, problem solving, dan tentunya pengalaman yang relevan. Gelar doang, jujur aja, udah nggak cukup. Semua penyebab tadi jelas nggak datang tanpa konsekuensi. Lantas, apa sih dampak nyata dari inflasi gelar ini? Kenapa ini jadi masalah yang genting dan penting banget buat kita bicarakan? Grafik simpel ini nunjukin jantung masalahnya. Coba lihat deh, batang yang nunjukin jumlah lulusan itu tinggi banget, menjulang. Sementara itu batang untuk ketersediaan pekerjaan yang relevan, pendek banget. Jomplang. Kesenjangan inilah yang jadi sumber dari semua dampak negatif yang akan kita bahas selanjutnya. Dampaknya nih kayak efek domino, bukan cuma masalah 1-2 orang. Kita jadi ngelihat makin banyak sarjana yang nganggur atau terpaksa kerja di luar bidangnya. Kesejahteraan ekonomi mereka juga menurun. Biaya kuliah yang mahal jadi terasa nggak sepadan sama hasilnya. Dan kalau ini terus berlanjut, ujung-ujungnya kepercayaan masyarakat ke kampus itu sendiri bisa terkikis. Dengar semua masalah ini gampang banget ya buat jadi pesimis. Tapi, tenang dulu. Pertanyaannya, apa nggak ada jalan keluar? Tentu ada. Sekarang, mari kita alihkan fokus kita ke solusi, ke langkah-langkah konkret yang bisa diambil buat mengatasi tantangan ini. Solusinya harus keroyokan, nggak bisa setengah-setengah. Pertama, harus ada kontrol jumlah mahasiswa baru disesuaikan sama kebutuhan guru nasional, bukan cuma ngejar kuantitas. Kedua, kurikulum wajib dirombak total biar relevan sama zaman, jangan cuma teori. Ketiga, lulusan juga harus dibekali skill praktis lain di luar mengajar, kemampuan digital, komunikasi, wirausaha, biar mereka lebih adaptif. Dan terakhir, kita perlu buka wawasan bahwa sarjana pendidikan itu peluang karirnya luas. Bisa ke edtech, jadi trainer korporat, atau pengembang konten.
Pada akhirnya, poin utamanya adalah inflasi gelar ini bukan masalah yang bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Ini tantangan sistemik yang butuh kerja bareng, kolaborasi erat antara pemerintah, universitas, industri, dan kita sebagai masyarakat untuk memastikan pendidikan tinggi di negeri ini benar-benar ngasih nilai yang sesungguhnya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau nilai selembar ijazah itu terus berubah dan nggak lagi sama kayak dulu, mungkin sudah saatnya kita sendiri yang harus mengubah cara pandang kita tentang arti sukses. Apakah sukses itu cuma sebatas gelar di belakang nama, ataukah kemampuan kita untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan kontribusi nyata dimanapun kita berada? Coba pikirkan. Terima kasih sudah menyimak.